Belum ada. Nanti saya bilang Mbak, kan anggaran kita diblokir semua. Kok kayak progres gimana sih? Anggarannya nggak ada progresnya. Buat beli makan siangnya Pak Menteri, itu progresnya. Udah ya. Pemangkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2025 ikut menyentuh proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN, di mana pada tahun ini tidak ada progres berarti dalam pembangunan IKN ke depan. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum, Menteri PU, Dodi Hanggodo, usai rapat dengar pendapat atau RDP dengan Komisi 5 DPR RI pada Kamis 6 Februari 2025. Dodi Hanggodo menyebut bahwa anggaran kementeriannya untuk proyek IKN diblokir dan masih belum merealisasikan atau membelanjakan anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN tahun 2025. Diblokirnya anggaran itu, Dodi menjelaskan memang tidak ada anggaran. Bahkan disebutkannya bahwa anggaran yang ada hanya cukup untuk membeli makan siang. Diketahui adanya efisiensi anggaran Kementerian PU mencapai 81,38 triliun dan hanya menyisakan anggaran pada tahun ini sebesar 29,57 triliun saja. Sementara itu, Dodi mengatakan progres pembangunan fisik Ibu Kota Nusantara atau IKN telah mencapai 87,9% per akhir Desember 2024. Sebelumnya pada raker bersama Komisi 5 DPR RI, Menteri PU mengatakan anggaran dukungan infrastruktur dasar IKN per 31 Desember 2024 sendiri memiliki total sebesar 40,29 triliun. Dengan diblokirnya anggaran IKN tersebut, kelanjutan proyek ini menjadi tanda tanya besar. Belum ada penjelasan lebih lanjut terkait dampak pemblokiran anggaran ini terhadap target dan jadwal pembangunan IKN. Dodi menyampaikan bahwa masyarakat dan berbagai pihak terkait tentunya menantikan penjelasan lebih lanjut dari pemerintah terkait situasi ini, bagaimana kelanjutan proyek IKN, dan bagaimana pemerintah akan mencari solusi untuk mengatasi masalah anggaran ini. Ia menyadari betul bahwa Menteri PU diharapkan melanjutkan program infrastruktur, termasuk melanjutkan supervisi pembangunan sejumlah proyek di IKN, seperti Bandara IKN, dan kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP yang saat ini masih berlanjut. Dengan berbagai tanggung jawab tersebut, sosok Dodi Hanggodo sebagai Menteri PU dalam pemerintahan Prabowo Gibran diharapkan dapat menjalankan tugas dan amanah dengan sebaik-baiknya, terutama mendukung pencapaian swasembada pangan dalam waktu 4-5 tahun mendatang. Pria yang lahir di Mojokerto, Jawa Timur pada tahun 1966 ini memang tidak begitu terbuka terkait informasi pribadinya. Namun, ia adalah seorang pengusaha dan merupakan sosok baru di jajaran menteri dan kepala badan di Indonesia. Diketahui Dodi Hanggodo pernah menjabat sebagai komisaris PT Pradiksi Gunatama Tbk pada tahun 2017 dan 2018, serta sebagai komisaris PT Senabangun Aneka Pertiwi pada tahun 2019 dan 2020, di mana PT Pradiksi Gunatama Tbk, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, berlokasi di Batu Engau, Provinsi Kalimantan Timur. Sementara PT Senabangun Aneka Pertiwi merupakan perusahaan afiliasi atau entitas anak dari PT Pradiksi Gunatama Tbk. Dodi Hanggodo diketahui merupakan seorang ayah dari Ausaf Fajar Herdiansyah, politikus Partai Gerindra yang pada tahun 2024 ikut maju sebagai calon wakil Bupati Nganjuk dan pemilihan kepala daerah atau Pilkada Nganjuk, meski diketahui belum terpilih. Kedekatan anak dan ayah tersebut beberapa terlihat pada unggahan Instagram @mas.ausafaj, seperti saat Dodi diumumkan sebagai Menteri Pekerjaan Umum. Ausaf juga menyampaikan ucapan selamat kepada sang ayah atas jabatan barunya melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Karir profesional Dodi mencakup berbagai posisi strategis di sektor perminyakan dan pengembangan bisnis. Kesuksesannya yang diraih oleh Dodi saat ini dipengaruhi oleh latar belakang pendidikannya. Ia menghabiskan masa kecilnya dan menyelesaikan pendidikan dasar di SD Racawali Banjarmasin, lulus pada tahun 1977. Kemudian, ia pindah ke Temanggung untuk melanjutkan studinya di SMP Negeri 2 Temanggung.
pada tahun 1978 sampai 1981. Selanjutnya di SMA Kolese de Brito Yogyakarta pada 1981 sampai 1984. Setelah lulus SMA, ia melanjutkan studinya di program studi Teknik Perminyakan Institut Teknologi Bandung dan meraih gelar insinyur pada tahun 1989. Kendati demikian, sebagai Menteri Pekerjaan Umum, Dodi akan menghadapi tantangan besar seperti percepatan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah, peningkatan kualitas jalan dan jembatan, serta pengelolaan sumber daya air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Dodi merupakan sosok yang sering muncul di media terkait tanggapannya di beberapa hal, termasuk penjelasan dan kabar mengejutkannya terkait kelanjutan proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN, di mana Kementerian PU sebenarnya telah mengajukan penambahan anggaran sebesar 14,87 triliun untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur IKN. Angka tersebut adalah bagian dari total tambahan anggaran yang diajukan Kementerian PU untuk tahun 2025, yaitu sebesar 60,6 triliun. Diketahui, pengajuan itu meliputi alokasi untuk Ditjen Bina Marga sebesar 9,9 miliar untuk pembangunan jalan di KIPP, jalan tol, dan duplikasi jembatan Pulau Balang Bentang Pendek 2. Namun harapan penambahan anggaran setelah adanya instruksi Presiden atau Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja harus pupus, di mana berakibat buku anggaran Kementerian PU tahun 2025 dipangkas sebesar 81,38 triliun, yang menyisakan anggaran hanya 29,57 triliun dari pagu awal sebesar 110,95 triliun.